One Bacot. Kita jadi juga akhirnya ngonten. Ya, karena pindah-pindah tempat. Sementara ini kita belum bisa ke home base kita di Tifosi karena memang udah berapa lama situasi kita? 3 ya. bulan kali ya. Itu bibir lu kenapa sih jerawatan lu kurang cipok kenapa? Justru dicipok. Masa sih jerawatan? Itu jerawatan tuh. Di bibir lagi di pinggir bibir ini. Karyawan. Kagak, lu diam dulu, gue tunjukin sini muka lu, jangan ini. Nah itu. Oh iya bener. Gue baru sadar lagi. Ini gara-gara kebanyakan ngomongin orang sih lu, Don. Diomongin orang juga. Ya itu dah. Diomongin orang. Ini kita ada apa sih, Don? Ini kopi apa namanya? Kopi pikiran kamu. Kok pikiran kamu. Kepikiran kamu. Ini maksudnya dari kepikiran kamu kali ya. Ini di daerah dekat sekolahnya. Duren Sawit. Ini di sekolah Penabur. Smak Penabur. Anak apa sekolahan anak lo ya, Bang? Jadi sambil nunggu Jojo pulang sekolah, kita coba konten karena udah terlalu banyak ya. Udah terlalu banyak sekali yang minta untuk membahas beberapa situasi dan juga kondisi di dalam pertandingan di pekan lalu. Yang jelas kita ngebahas banyak hal lah. Iya, banyak hal, dan salah satunya ini masalah Evan Dimas nih. Evan Dimas ternyata dia sudah ditransfer ke tim Black Steel. Jadi nanti kita akan bahas, pastinya mahal ya. Pasti mahal banget tuh Evan Dimas. Mahal banget. Tas gue mana? Apa sih? Ini tas lu di bawah ini, di bawah jaket lu. Ini apa sih? Ya tab gue. Lu ganjen banget. Enggak, gue buat inian, buat Instagram. Ngecek yang pertandingan apa segala macam. Gue sambil makan bubur ya. Nah itu dia. Ini bubur terenak pokoknya. Di daerah Cipinang. Daerah Cipinang di Penabur. Lo kalau datang ke daerah sini lu makan buburnya bubur Penabur. Lo bilang Vener Huta Barat diskon langsung. Babenya kenal sama saya. Dikasih 1 tusuk Diskon, tapi diskon ini doang mangkoknya. Oke, dan sekarang kita bahas dulu masalah kita mungkin ini ya apa yang terjadi. Review dulu dong. Review pertandingan. Review dulu ya. Sebelum kita masuk ke preview di pekan ini, kita masuk ke review dulu. Oke, Don, di hari Sabtu minggu lalu, hari pertama di pekan kemarin. Ya, ini bentar gue ngecek jadwalnya dulu. Apa hasil pertandingan yang pekan lalu. Karena di setiap pertandingan kita bisa bahas kalau ada terjadi sesuatu yang memang perlu kita bahas ya. Kalau enggak ya kita normally aja sih gitu. Yes, begitu. Oke, match pertama di hari Sabtu itu gua kayak nonton deh itu. Itu disiarin kan? Iya. Apa ya, lupa gua tim yang main. Gua nonton tapi gua lupa tim yang main. Ini apa? Pendekar gua nggak salah pertandingan. Oh enggak halus. Iya halus. Buka deh daripada salah ntar. Iya. Kita diomongin netizen. Tapi ini menarik juga ya. Ketika mungkin memang ada juga dari netizen nih yang ngadu-ngadu ke kita. Kita senang. Termasuk ya, kita senang ya. Artinya juga berarti kehadiran Lamtur ini direspon ya, Don ya. Betul. Direspon dan juga mungkin bisa menjadi sarana buat disclaimer setiap kejadian yang ada di dalam Liga Pro, bahkan juga mungkin dalam futsal secara keseluruhan. Dan ini sangat menarik karena memang ada beberapa permasalahan seperti salah pengucapan nama klub, nama orang, ya dan nama pemain juga, terus juga nama orang nama pemain. Gimana sih? Kan orang belum tentu main, siapa tahu dia nyebut ini tukang apel lapangan. Terus sama satu lagi nih, Don. Satu lagi permasalahan yang memang agak sedikit krusial banget tuh masalah yang ada match yang sudah peluit terakhir tapi ada permintaan video support. Iya, kita atu-atu lah ya. Ini sambil nunggu Donzol dulu, dia lagi lihat hasil dari pertandingan di match hari Sabtu. Kalau kita dari pertandingan pertama aja. Nah, ini dia. Kalau ngeliat pertandingannya, bentar. Nah ini dia, pekan keempat itu Cosmo JNE menghadapi Pendekar United. Oh itu hari kedua, sorry. Itu hari kedua. Hari pertama. Oke, hari pertama itu pertandingan yaitu Black Steel menghadapi Kinantan ya. Iya. Ya Kinantan dan Black Steel nih menang Black Steel seperti prediksi kita, tapi memang Kinantan juga ngasih sesuatu perlawanan yang menurut gue oke.
kalah 2-4. Artinya gini, tim promosi lawan tim favorit juara, salah satu favorit juara. Ya dengan skor margin hanya 2 yang menurut gua ngelawan lah ya. Cukup ngelawan. Don, gue pengen apa kenapa? Enggak lanjut. Gue pengen sedikit ngebahas masalah Black Steel ya. Kalau kita lihat kan sampai di pekan terakhir kemarin itu kan bukan baru ya, sisa 2 tim ya yang tidak terkalahkan ya. Yaitu BTS sama BS. Sama Black Steel. Ya. BTS sama BS. Jangan salah ngomong loh. Ntar BS yang main lu ngomongnya BTS terus Don. Ya. Jadi Black Steel sama BTS ini sama-sama belum terkalahkan. Di satu sisi BTS tidak terlalu banyak, Don. Gue lagi intermittent fasting, gue lagi puasa nih. Nah, BTS sendiri dia tidak terkalahkan, tapi di dalam squad yang ada, mungkin perubahannya cuma di pelatih, ya. Nah, sama pemain asing. Pemain asing satu doang ya, satu tetap bertahan. Nah, selebihnya pemain-pemain lokal itu mayoritas masih dipertahankan, ya kan? Walaupun ada perubahan, tapi nggak secara signifikan. Pemain-pemain yang masuk itu menjadikan pemain reguler dalam pertandingan setiap ya kan? Betul. Nah, tapi ini berbeda nih dengan Black Steel nih, ya. Black Steel pemainnya lumayan banyak yang bertahan, walaupun pemain kunci beberapa banyak yang keluar, ya seperti Sani, seperti Bagir, ya kan? Siapa lagi? Di Maria, Rodrigo, ya kan? Masuknya pemain-pemain asing yang sekarang ini menurut gua salah satu pilihan yang tepat ya sejauh ini untuk Black Steel, dengan pelatihnya juga yang menurut gue juga kemarin kalau nggak salah pelatihnya coach of the week juga ya, terpilih ya coach of the week ya. Karena kalau pemilihan coach of the week, tapi kan ini kan Amerika kan sebenarnya bukan dari federasi ya, dari galeri atau bola lop aja gitu. Ya maksud gue whatever itulah. Inisiatif ya, lah. Whatever apa itu juga berarti penilaiannya dia menjadi pelatih terbaik di pekan itulah, ya kan? Karena mungkin hasilnya Black Steel cukup signifikan lah. Nah kalau menurut gue ini salah satu progres yang sangat luar biasa untuk Black Steel sendiri Don. Ya. Tapi kita akan melihat bagaimana konsistensinya Don, ya kan? Karena kompetisi masih panjang, masih banyak konsistensi. Kalau kompetisi masih panjang, bisa nggak mereka tetap konsisten di dalam menjaga performanya? Ini yang menjadi satu catatan penting, karena kalau menurut saya segala sesuatu bisa terjadi, ya. Oke, kalau kualitas pemain asing si Katata yang botak kalau menurut gue oke, tapi dibanding sama Rodrigo sama Di Maria, begini, kalau Rodrigo sama Di Maria ini kan memang mereka kan kalau nggak salah sebelum mereka bermain juga di Black Steel, mereka pernah bermain di satu klub bersama ya di negara lain, ya kan, di Brazil, ya kan, satu musim doang. Iya, oke lah, satu musim. Berarti kan mereka sudah pernah menjalin chemistry Don, dan itu kan salah satu yang membuat Black Steel begitu gampang ketika menghadirkan 2 pemain ini, karena mereka sudah senyawa. Tapi kualitasnya menurut lu? Kalau menurut gua kualitas yang pemain asingnya yang botak ini udah cukup oke. Belum begitu bagus. Siapa nih maksudnya? Maksudnya di comparison sama si between Rodrigo or Di Maria gitu. Kalau untuk di awal musim ini gua bilang belum terlalu bisa. Karena apa? Gua ngeliat juga paketannya. Siapa satu lagi pemain asing satu lagi? Yang Matthews. Itu kurang ya. Ya itu menurut gua itu masih agak terlalu belum kelihatan. Malah juga kalau lihat posternya juga bersama-sama beda-beda tipis sama main Indonesia ya Don ya. Yang bagus tuh cuma kipernya. Betul. Jadi ya kalau kita lihat menit bermain pun juga si botak ini lebih banyak dibandingkan yang satu lagi nih. Ya, sama si Matthews tadi. Nih. Nah, jadi menurut gua yang botak ini kalau untuk sebagai pivot pengganti ketika Evan tidak bermain, masih oke lah. Cuma memang kalau kita lihat chemistry-nya dia sendiri dengan Matthews masih belum terjalin dengan baik gitu loh. Jadi mungkin masih perlu proses adaptasi. Whatever it is, tapi Black Steel lagi still on the good track untuk di awal-awal musim ini. Kalau gue punya statement lain, ini pemain agak lambat. Ini si Katata ini yang botak. Ya. Dan udah tua juga bang, seumuran sama gue 42 tahun. Kalau hitungan gue sebetulnya pembelian kali ini Black itu cuma bagus di kiper aja. Perubahannya nggak signifikan, dan itu memang terlihat di kolom komentar ya. Jadi pemain asingnya nih, karena gini, Black Steel kan salah satu tim yang menggunakan pemain asing punya kualitas, gitu kan. Tapi gue sebenarnya kalau misalnya lu bilang kayak gitu, dan gue kurang, ya apa lah, itu pendapat lu lah. Ya lu sambil respon dulu tuh. Enggak, ini menurut gue gini Don, kalau misalnya memang lu juga berpikirnya bahwa ini ya karena mungkin lambatnya, karena masalah faktor usia, gue kurang setuju di situ. Karena begini, karena lu seumuran. Enggak, bukan itu. Lu harus berpikir bagaimana positioning dia sebagai pemain apa gitu loh. Ya kan, kalau dia sebagai pemain flank, mungkin berpengaruh karena di flank perlu kecepatan. Iya kan? Nah, kalau misalnya dia sebagai seorang pivot, saya pikir bagaimana penempatan, bagaimana dia melakukan eksekusi untuk finishing ke gawang, bagaimana dia memberikan celah untuk rekannya bisa melakukan eksekusi bola ke gawang, itu yang lebih penting. Jadi, ya kalau menurut gua begini loh,
pemilihan setiap pemain itu untuk dalam satu, gue yakin bahwa ini siapa Katata namanya. Ini juga merupakan pemain yang dipilih oleh pelatihnya langsung menurut gue nih. Ya, jadi dia udah tahu kualitasnya. Jadi mungkin dengan butuhnya seorang pemain seperti Katata ini, karena kalau kita lihat di Black Steel ini udah terlalu banyak pemain yang punya kecepatan. Ya kan, jadi mungkin perlunya seorang Katata ini mungkin karena kepintaran kecerdikannya doang, membuka ruang, menjadi tembok sebagai pemantul buat rekan-rekan ya. Mungkin itu sih Don ya. Kalau gue nonton dia kualitasnya menurut gue kayak finishingnya buat gue agak sedikit kurang. One on one beberapa kali sama goalkeeper nggak jadi. Dia baru nyetak gol 1 kalau nggak salah. Terus satu lagi waktu defense kejadian waktu lawan Kinantan ada kesalahan di dia tuh di gol pertama. Akhirnya bolanya tuh lepas dan pemain Kinantan bisa nyetak gol di situasi 2-1. Mungkin ekspektasi gue terlalu berlebihan. Iya. Karena gue berpikir bahwasannya gini. Buat gue kalau lo ngambil pemain asing, lo harus secara kualitas di atas pemain lokal atau sejajar minimal sama pemain terbaik lokal. Nah, buat gue Evan Dimas ya tadi ya. Evan tuh lebih baik daripada dia buat gue secara kemampuan, secara atributnya segala macam bla bla bla. Nah tapi ini pendapat ya. Artinya kalau semua kalau teman-teman punya pendapat lain juga silakan aja di kolom komen, kan jadi menarik buat dibahas kan gitu seperti itu. Nah itu mungkin terkait dengan Black Steel. Wah, kita Black Steel aja panjang nih, Bang. Iya, nggak apa-apa. Nah, gue counter lagi nih ngomongin Donzol nih. Itu fine kalau Donzol ngomong kayak gitu ya. Itu pandangan dari Donzol. Tapi jangan dilupakan juga nih, Don. Karena apa? Dia pemain baru bermain di Liga Indonesia, Liga Pro Indonesia. Masih banyak lah adaptasi yang harus dia lakukan, ya kan? Kultur dari cara permainan di Indonesia sendiri, ya kan? Bagaimana dia bisa mendapatkan chemistry dengan rekan-rekannya. Saya pikir nggak banyak juga pemain asing yang bisa langsung ngecun sama timnya ketika dia baru main di tim itu gitu loh. Kecuali kalau kayak sekarang kita ngomong masalah kiper. Kalau kiper dia sebagai seorang defender di gawang sebagai orang terakhir mungkin nggak terlalu banyak perlu adaptasi dengan pemain di dalam lapangan Don. Iya, gue setuju kalau itu. Iya kan, karena apa? Beda chemistry kiper dengan orang dalam lapangan tuh sangat berbeda banget Don. Kalau outfield player harus beradaptasi dengan 3 pemain lain. Kalau kiper itu lebih ke individual. Lebih ke individual gitu ya. Justru malah sebenarnya kalau untuk kiper malah lebih kalau gue begini, pemain di dalam lapangan lebih banyak harus malah bisa beradaptasi dengan kiper. Kalau pandangan gue, karena apa? Kiper harus dijaga, ya kan, gawang harus dijaga. Bagaimana dia tidak begitu gampang lawan untuk bisa melakukan shooting ke gawang. Jadi ya mungkin ini keuntungan dari seorang kiper. Oke, tapi itu cukup mungkin untuk Black Steel. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, big match yang membuat Cosmo harus mengalami kekalahan pertama, yaitu menghadapi Favage dengan skor 3-2. Ini menarik banget. Dua tim yang sebetulnya ya nggak jauh-jauh ya. Kalau misalnya TC ya, kabar juga Favage udah mengakuisisi Saka Futsal. Jadi lagi dibikinin ruang gantinya juga yang sangat oke. Pokoknya itu udah di take over lah sama si Saka, sama Favage lah. Saka. Oh, Saka. Keranji. Yang di Keranji. Yeah. Asal Keranji ya. Jadi itu berarti jadi home base ya. Udah jadi home base untuk training ya. Nah, jadi menang 3-2. Yang menarik ada gol Afif Rizky yang mencetak gol ke gawang mantan klubnya dan dia nggak melakukan selebrasi. Irfan Maulana juga, dan terakhir tuh Arya Ramdhani, Ari Bako ya, tendangan jarak jauh itu yang tapi memang itu yang membuat Ari Bako akhirnya jadi man of the match gitu. Tapi memang dari Cosmo ada sinyal positif. Andrew mencetak gol kembali, terus Reja Yamani juga ada di jajaran sementara pemimpin top scorer ya gitu. Nah itu mungkin secara overall sih kalau gue bilang ini pertandingan yang emang cuma bicara siapa yang akan melakukan sedikit kesalahan itu yang akan memenangkan pertandingan. Kalau menurut gue itu ya itu terbukti di lapangan. Nah selanjutnya pertandingan yang gue komentarin. Tapi ini menarik Don ya, dari hasil yang Cosmo kemarin kalah sama Favage Don. Ada juga yang nge-DM gue Don. Tau nggak DM-nya apa isinya? Yang itu masalah. Lu udah bisa nangkep ya? Masalah ini kan? Masalah apa? Enggak, belum tahu. Bukan. Apa? Katanya kena karma Cosmo. Kembali ke situ. Tahu nggak dari siapa? Ya dari fansnya Pontianak yang kecewa ketika pada saat golnya Pak Long itu tidak disahkan itu loh ya. Kalau buat gue tuh subjektif lah. Subjektif. Dan kita tuh nggak nerima DM yang cuma lo mikirin klub lo masing-masing aja gitu. Jadi maksud gue
banyak yang DM, tapi kan gue perhatiin, lo nih fansnya apa. Jadi menjadikan kita sebagai corong, ya kita sih fine aja. Tapi kalau sengaja membenturkan kita, ya kita juga nggak suka gitu. Jadi kita kan punya pendapat sendiri. Jadi gini, kalau untuk die hard fans itu wajar lu punya rasa kecewa Don ya. Iya. Tapi be smart, be wise, ya kan ya. Karena apa? Kalau lu pinter dan juga lu bijaksana dalam menghadapi satu persoalan seperti yang kejadian yang kemarin itu, ya lu ya sudah dilupakan aja. Dan akhirnya buntutnya apa dari kejadian itu Don? Ya itu disanksi. Nah disanksi itu dia, ini juga buat pemain juga menurut gue juga ini menjadi pelajaran penting Don, iya kan? Yang namanya pemain, lu mencari nafkah di sana. Kalau ketika lu tidak main itu juga rugi buat lu sendiri. Buat timnya juga. Buat tim lu juga. Jadi ya lu harus benar-benar lebih bijaksana juga di dalam lapangan untuk tidak melakukan protes yang berlebihan sama wasit, ya kan? Tapi di satu sisi pun juga bukan berarti wasit itu harus saya dapatkan perlindungan yang dominan, yang spesial dari federasi juga gitu ya, atau dari komisi wasit ya. Tetap juga harus ada koreksi. Jadi biar seimbang semuanya gitu loh. Dan kita pun juga di sini juga jadi enak lah untuk ngebahas. Jadi jangan dipikir juga kita memihak dari segi pemain tuh dari wasitnya doang. Iya. Kita juga kalau bilang federasi lagi bagus, kita bilang bagus. Iya. Kita mah nggak peduli siapa yang ngomong kalau kita gitu. Jadi kalau lo mau ngadu-ngadu, terus gue lihat lo juga ternyata terafiliasi dengan satu klub aja dan nggak netral, ya kita juga nggak suka. Jadi corong yang untuk kepentingan Don, tapi golongan lagi ada gosip loh Don, bukan gosip sih, gue ngeliat di TikTok gitu. Pak HT itu lagi agak sedikit mendapatkan ini apa istilahnya kayak permasalahan lah, masalah apa itu apa sih, dana bansos apa ya pada saat itu pandemi dulu lah, bersama dengan abang kandungnya. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Segala tuduhan itu tidak benar. Jadi sehingga akhirnya mudah-mudahan futsal terus bisa tetap berkembang dengan baik lah di bawah Pak HT. Oke. Next, Kancil lawan Pendekar ini yang mempengaruhi. Ini sampai pertandingan dilakukan itu nggak ada statement dari federasi di sosial medianya, nggak ada statement dari Kancil di sosial media terkait dengan tidak bermainnya. Kalau Felipe kan emang ada kartu merah kan sebelumnya. Itu ada Fajrian, Filippo Inzaghi yang kena sanksi larangan bermain satu pertandingan. Yeah. Kalau Felipe diganjar 4 pertandingan. Kalau Aris manajernya itu 6 pertandingan. Nah kesalahan mereka kan si Aris kan chat gue lah. Ya gue bilang lu daftar nama lu nggak ada di DSP kan, gue megang DSP kan. Karena kan gue ada grup WhatsApp untuk komentator kan dikirimin tuh DSP pertandingan. Yeah. Ya, jadi gue bilang ini nggak ada. Iya bang, gue nggak ada, gue di atas tapi gue turun. Nah karena gue kapasitas gue sebagai manajer. Nah PR terbesarnya adalah kalau lo nggak ada di daftar susunan pemain, lo terus turun itu juga masalah. Iya. Wajar kalau akhirnya kena sanksi juga ya. Yeah, apalagi mungkin sudah tidak ada di daftar ini DSP, turun terus di bawah juga akhirnya melakukan protes berlebihan, iya kan? Itu gampang banget langsung kena ininya Don. Tapi emang Aris sasaran tembak. Aris tuh emang udah menjadi sasaran sih kalau gue bilang, karena dia terlalu vokal. Bukan terlalu vokal, dia vokal lah. Terlalu mah buat gue. Masih ada Ucus sama Ampela Hajar. Nggak terlalu bang. Gue nggak makan ituan. Ya sama gue juga. Serius loh. Ya udah terbalik lagi ke si bapaknya. Bang, mohon maaf banget bang. Apa? Tolong minum gue bang, gue susah nyangkut. Aduh, sama nih. Oh sama ya? Sama. Ya udah kita sama-sama jalan. Ya udah. Maaf ya bang. Soalnya gue seret banget. Oke, ini menarik nih, kita tuh kerjasama. Oke, jadi balik lagi terkait dengan Kancil. Ini kan gue komentator ya. Salut gue sama Kocoy. Pertama, tertinggal 2-0. Terus situasinya kurang jumlah pemain yang memang bisa dirotasi. Yeah. Bahkan di pertandingan tersebut gue ngeliat Kocoy itu merubah banyak hal. Iya. Gue lihat Kocoy bahkan paketan-paketan itu banyak berubah gitu. Karena apa? Capek pemainnya. Sampai akhirnya gol dari Dias, syuting keras, gol, kebobolan tuh Pendekar. Walaupun Juang tuh main bagus banget ya. Iya, Juang bagus main. Terus power play. Di sini gue si Pak Long ini gokil bang. Dia positioning tepat, dia ngeliat ada sudut, ada sisi di antara Juang sama satu pemain, di passing second post di tiang kedua, Wais Alkarni ngegolin, goks.
Itu kesalahan siapa? Nggak ada salah menurut gue. Nggak kesalahan dari pendekar ya. Lu lihat Oh ya? ya, secara defense dia kalau kan off-road player kan, kalau jumlah pemain kan dari kan power play. Kepotong terus dia dapat. Sebenarnya gini, itu dari detik terakhir menurut gue ya. Kan lu kalau jumlah pemain kan saat defense power play kan harus lebih agresif kan. Iya. Gue lihat sih udah habis aja. Secara physically gitu. Dan power play-nya Kocoy something lah, karena beberapa kali menyelamatkan kan. Bahkan hampir itu kan, seri juga kan lawan Cosmo kalau nggak dianulir kan. Iya. Nah jadi itu mungkin menurut gua yang menarik adalah kepintaran Kocoy menghadapi situasi itu, artinya mereka tidak kalah juga di pertandingan itu. Tapi Agung Pandega juga luar biasa, makanya dia ada sedikit pro dan kontra terkait dengan pemilihan man of the match dari galeri maupun dari bola lob. Bagi fans Pontianak pengennya Uwais Alkarni, karena Uwais Alkarni itu 1 assist dan 1 gol. Sama Pandega juga 1 assist dan 1 gol. Cuma gue ngelihat Uwais Alkarni itu secara overall permainan tidak seinian Pandega menurut gue. Pandega tuh tipis-tipis dribblingnya bagus banget. Sedangkan Uwais menurut gue ya momentum aja, lo assist ke Diaz bukan assist yang killer pass menurut gue. Nggak kayak Daniel Alves passing ke Uwais Alkarni, cuma back pass terus shooting jarak jauh. Itu menurut gue nggak terlalu lah gitu. Ya mungkin kan setiap orang juga memilih man of the match, mungkin ada latar belakangnya juga dong. Ya, mungkin subjektif mungkin juga karena yang terpilih adalah pemain dari yang tim memenangkan match, bisa aja kan gitu. Betul. Ya, Padahal itu hasilnya imbang. Betul. Sama juga kayak mayoritas misalnya kayak di laga-laga final. Biasanya pemilihan pemain terbaik itu player of the match itu yang biasanya yang mencetak gol atau juga pemain dari tim yang menang. Kan bisa adu penalti, kipernya yang man of the match. Betul. Nah, ini menarik Don, ketika pada saat kejadian pas lagi turnamen ini yang Alpha Gift tuh, ya kan? Gue sempat juga berdiskusi dengan beberapa teman juga yang mempertanyakan Don. Nah, pada saat itu gue memilih penjaga gawang itu bukan dari tim yang menang, gitu loh. Bahkan dari tim yang merebut juara 3. Siapa tuh? Ada bukan dari Bogor, apa namanya, dari Pakuan. Saya pilih dari Pakuan. Nah, kenapa saya pilih pemain dari Pakuan itu karena pada saat dia main walaupun timnya kalah, tapi dia begitu namanya luar biasa gitu loh. Artinya kontribusi ya. Kontribusinya sangat luar biasa. Kalau berarti ngeliat kontribusi. Iya. Nah, tapi pada saat memang ketika pemilihan pemain terbaiknya, gue pilih memang dari tim yang juara. BP, tim Tex yang ini. Siapa yang Kidal anak Nusantara? Yang Kidal anak Nusantara. Aldi bener Aldi kalau nggak salah Aldi namanya. Ya itu, jadi ya gue juga bisa kasih pandangan-pandangan bahwa ya lu ngeliatnya jangan di partai final. Kalau partai final lu lihat kedua kiper ya mereka berimbang, tapi kita lihat bagaimana di posisi kiper lain ketika dia bisa menyelamatkan gawangnya dengan begitu maksimal. Itulah itu kontribusi lah masalah. Oke, kita tinggalkan hari pertama. Hari kedua itu ada Cosmo dan Pendekar. Ini juga lagi-lagi imbang, tapi menariknya Cosmo unggul dulu, terus Pendekar sempat unggul sampai 3-1 2-1, 3-2, akhirnya 3 sama. Dan itu kalau kita bicara pertandingan ini Fahid akhirnya bisa mencetak brace 2 gol. Reza Yamani lagi-lagi mencetak gol. Cuma gue masih melihat pemain asingnya Pendekar nih. Lo Hamid Reza ini yang dari Iran sama Reza Hosenpor, kalau gue ya, menurut gue masih sejajar sama pemain lokal aja. Iya. Artinya gini, kalau di comparison sama pemain asing unggul FC si Teran sama Oscar Fernandez yang begitu superior ngangkat tim ya dengan gol-golnya, dengan aksi individunya, yang menurut gue baik Hamid Reza maupun Reza Hosenpor biasa aja sih. Ya. Jadi kembali permasalahannya, kalau gue mungkin memberikan jawaban yang klasik ya, mungkin satu masalah adaptasi, kedua sama juga kayak tadi mereka memang baru pertama kali main di Liga Indonesia. Tapi kalau melihat dari kemampuan yang sudah dipertontonkan, gue setuju sama lu. Saya bilang masih belum lebih baik juga daripada pemain asing yang pernah ada di Pendekar. Betul, iya. Jauh menurut saya kan. Ya, mungkin dengan harga yang sepantasnya. Ya mungkin murah juga sih. Ya, lebih mungkin, murah lah. Ya itulah, ya berpengaruh ada pada harga, kualitas juga. Ada rupa lah ya. Iya, seperti itu. Tapi ini pertandingan juga seru banget. Lagi-lagi Pendekar ini hasilnya imbang lagi. Tapi yang menariknya, lu percaya nggak? Pendekar itu selalu mempersulit tim-tim yang di atas, bukan di atas ya, favorit kayak Cosmo, lalu kemarin juga Kancil, lalu juga
kalau nggak salah di hari pertama Black Steel, imbang juga kan, ya kan. Yang belum ketemu mereka mungkin belum ketemu BTS. Sama besok lawan Unggul nih hari Minggu. Nah itu jadi tapi kalah. Tapi kalah. Minggu ini di mana? Di Malang. Di Malang. Tapi anehnya kalahnya siapa? Moncong Bulu. Iya. Tim-tim yang ini ya. Yang notabene underdog lah. Underdog dan nggak pakai pemain asing gitu. Ya memang menarik ya. Bagaimanapun juga mungkin setiap tim-tim yang menjadi tim underdog ini mungkin motivasinya beda ya. Betul. Beda ketika pada saat bertemu memang dengan tim unggulan, mereka ingin menunjukkan, apalagi dengan tim-tim yang punya pemain asing. Iya. Mereka ingin menunjukkan bahwa ada motivasi lah. Ya apa ya? Local pride nggak kalah juga dengan pemain asing seperti gitu. Local pride rame lagi ntar. Iya. Local pride apa pride? Karena Don, orang itu dilihat dari attitude-nya Don. Apaan? Kocak lu. Tiba-tiba lu berarti lu nggak nonton, lagi rame kan itu, banyak banget sekarang di posting itu. Apa? Gue nggak peduli sama uang lu, mau uang lu banyak, lu nggak ngasih gue pinjaman kok, tapi attitude itu yang menunjukkan. Oh, biji. Jiji aja lu. Biji. Biji. Enggak biji gue. Kan suka ngomong biji dia. Oke, satu ya. Kita lanjut ke pertandingan yang ada kontroversi juga. Kinantan lawan Favage, memang dimenangkan oleh Favage dengan skor 4-3 dari gol yang terakhir tuh golnya Ali Abidin dan Diego Rodrigo hat-trick. Ini menarik sih gitu karena Kinantan melawan ada gol dari Careka, Giovanni Careka Molan, ada Mahyar juga nih dulu sempat gue pegang juga di Medan, pemain kidal. Rizky Aditya juga mampu mencetak gol. Cuma yang menarik tuh ada momen di mana di menit terakhir, nah ini ada pertanyaan juga kan ke DM kita masing-masing juga. Di menit terakhir, detik terakhir bahkan, itu ada kejadian video challenge permintaan dari pihak Kinantan. Dan memang wasit sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa video challenge masih tetap berjalan padahal wasit sudah meniup peluit panjang pertandingan yang tandanya udah selesai. Nah, ini gue jawab. Video challenge itu diminta itu bisa di beberapa momentum doang. Pertama, penalti atau tidak penalti, lalu kartu merah atau tidak kartu merah. Yang artinya kalau lu bicara dengan waktu bersih atau waktu kotor juga, kalau terjadi tendangan bebas di detik terakhir yang sudah bunyi tet misalnya seperti itu, kejadiannya sebelum pertandingan sebelum bunyi bel tet gitu kan, itu masih bisa dilakukan. Masih bisa video challenge itu masih bisa diambil. Iya, diambil. Karena momentumnya sebelum pertandingan selesai. Kayak gitu. Nah, kalau itu jawaban dari gua ya. Artinya ini menurut gua, kenapa video challenge itu tetap dijalankan? Karena kalau video challenge itu ternyata betul penalti, itu masih bisa dilakukan dengan satu kali tendangan. Kan nggak dua sentuhan gitu kan, dan itu masih sah. Nah, itu kalau dari gua, nanti dari Bang Fe juga mungkin ada pandangan lain. Tapi yang menarik adalah keputusan wasit mengenai video challenge tersebut. Artinya situasi tersebut. Gua nonton ada dorongan terhadap pemain Kinantan dan itu berada di di setengah lingkaran. Dan menurut gua situasinya bola itu udah dikuasai sama pemain Kinantan. Dan itu menurut gue penalti. Tapi tidak diberi ya, setelah challenge juga tidak diberikan penalti dan ini memicu protes sih. Tapi memang yang paling banyak di sosial media. Cuman kenapa gue bilang yang paling banyak sosial media? Karena gini, menurut gue Kinantan sendiri positioningnya itu bukan kayak secara positioning bukan klub yang besar lah. Kadang terus juga siapa sosok di sana juga kadang-kadang dia dilihat juga sama wasit gitu. Kadang-kadang wasit ini gue menganggap bahwasannya keputusan itu merugikan Kinantan. Unfair. Menurut gue. Karena walaupun sekarang gini dikasih penalti juga belum tentu gol kan. Artinya setidaknya mereka masih ada kesempatan. Habis 99% biasanya gol. Ya, artinya peluang jadi golnya besar karena dan akhirnya merugikan dari pihak Kinantan. Bukan dong. Kalau misalnya terjadi gol Favage. Ya Favage jika imbang karena gagal 6 poin. Tapi ya kita kan udah maksud gue gini, secara proses kan ya udah wasit yang menentukan. Kalau misalnya tanya pendapat gue, itu penalti nggak? Gue bilang penalti. Kalau gue, karena gue nonton langsung pertandingannya.
Oke, kalau dari gua sendiri, Gue komentator. Lu komentator ya? Bukan ini hari kedua. kalau dari gua sendiri, gua kebetulan memang itu pas hari Minggu ya. Hari Minggu pas gua Gereja. jam ibadah tuh. Jadi gua nggak nonton. Jadi gua nggak ngeliat kejadiannya. Tapi kalau misalnya untuk masalah regulasi dari permintaan video challenge sudah dijawab sama Donsol. Ya, mungkin Donsol juga lebih tahu regulasinya. Saya juga kurang paham. Kalau memang waktu udah habis, kenapa masih bisa diminta video challenge? Nah ini mungkin tapi nyatanya akhirnya wasit juga memberikan, artinya memang masih bisa untuk diberikan kesempatan video challenge. Nah dalam hal ini kalau emang sudah dari versi Donsol bilang mengatakan bahwa itu seharusnya penalti dan ternyata di balik itu memang ada embel-embel ketika dinyatakan tidak penalti, yaitu kita lepas tangan ya. Terlepas dari masalah mungkin yang tadi kata Donsol bukan tim besar, dibalik dari tim yang meminta Karena itu mempengaruhi ya Bang. Iya, Jadi bisa bukan berarti kalau tim besar doang ya, bukan. Tapi kadang hal-hal tersebut mempengaruhi keputusan wasit. Iya. Kalau misalnya kita, yang dulu pernah gue bilang ya, Black Steel tuh pada saat dipegang Yori tuh terlalu nggak mau protes. Jadi kadang-kadang kalau lo protes juga setidaknya itu sebagai sebagai tekanan supaya wasit juga bisa melihat positioning kita. Kalau gue sih, menurut gue kayak gitu. Iya, apapun itulah ya. Ya jadi kalau menurut saya sih memang ini juga pembelajaran sih ya. Pembelajaran itu bukan cuma buat semua tim, buat wasit terutama. Sekarang kita lihat, kita mungkin bisa sedikit berbelok ke tim atau ke Liga 1. Kenapa Liga 1 sekarang pakai dua Pelatih asing. Wasit asing. Wasit asing, iya. Terus kemarin partainya siapa, Don? Persib Bandung. Kediri. Bagus lagi. Lu bayangin tuh, Persib Kediri bisa menang di kandangnya Persib Bandung, Don. Iya. Iya kan? Nah, terus ada juga yang ngomong di Instagram gua, gimana coach kira-kira kalau misalnya wasit asing diperlukan untuk di futsal? Why not? Saya bilang begitu, untuk perbaikan juga, untuk memberikan pressure juga kepada wasit-wasit lokal kita untuk belajar, sehingga akhirnya apa? Yang namanya asumsi, ada pikiran-pikiran negatif dari setiap netizen terhadap wasit itu bisa sedikit hilang. Jadi nggak ada kepentingan. Iya, jadi nggak ada rasa curiga kepada wasit yang akhirnya memainkan pertandingan, Don. Ngerti nggak, Don? Betul. Ya, apalagi mungkin seperti tadi, bukan asumsi ya, ini mungkin cuma pandangan aja ya. Pandangan aja ketika tim-tim ini tim besar, maka mungkin agak sedikit mendapatkan privilege dari wasit untuk membantu. Misalnya gitu. Karena apalagi dalam proses kejar-kejaran poin, Don. Ya kan, ini bisa berpengaruh juga. Bukannya tidak mungkin bisa berpengaruh. Sangat. Gitu ya. Nah, terus mohon maaf nih, bukannya kita juga tidak bisa percaya. Bukannya tidak bisa percaya. Kita tidak bisa memungkiri juga. Sebenarnya kadang-kadang di setiap cabang olahraga, apapun itu hal negatif pasti ada bermain. Apa? Sorry? Hal negatif. Oh iya. Iya kan? Nah, sekarang begini. Ya, saya setuju nih kalau misalnya memang, mohon maaf nih, kalau misalnya di futsal pun juga dibuat seperti kayak di sepak bola. Tahu baru-baru ini Pak Listio, Pak Erick Thohir semua akhirnya mengumumkan apa tuh? Lu nggak ngikutin ya? Yang ada namanya permainan match fixing. Iya, VW, match fixing, VW, pemain lama yang akhirnya. Iya, itu nah, iya. Maksud gua kan harusnya yang orang Deltras dulu kan. Iya, harusnya mungkin di futsal juga perlu satgas untuk pengawas supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ngerti nggak, Don? Betul. Ya. Betul. Setuju gue. We cannot say no gitu loh. Karena minimal mencegah lah ya. Karena apa, menurut saya ya kita kalau bicara tanpa kontrol bahaya soalnya. Sekarang kita bicara gini, Don. Kita bicara gini. Yang namanya futsal liga-liga kayak liga Vietnam, kayak liga-liga Thailand, itu juga masuk di betting loh. Di Indonesia udah masuk betting. Justru itu kita nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu karena apa? Mungkin nggak terlalu terlihat, tapi itu bisa terjadi, ya kan? Nah, inilah mungkin ya, kalau menurut saya mungkin banyak yang harus disikapi juga. Bukan saya menuduh, tidak, sama sekali tidak menuduh. Cuma memang kita harus antisipasi. Kita preventif, antisipasi ke arah sana. Nih ya, soal betting ya, sekitar 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ya, pokoknya sebelum pandemi, itu gue kaget karena gue dapet screenshot ada betting online yang memainkan pertandingan Liga Futsal Indonesia. Gue kaget, Bang. Nah, kalau kata orang yang suka betting, itu kalau udah ada di situ, berarti biasanya ada runnernya. Ngerti nggak, Bang? Ada runnernya. Kalau seandainya mau memainkan pertandingan, maksudnya mau ini ada kejadian match fixing. Nah, runner itu biasanya itu ciri-cirinya adalah di stadion itu pakai headset. Iya. Suka ngomong aja gitu. Iya, muter jalan sana jalan sini sambil ngomong. Betul. Nggak tahu ngomongnya sama siapa. Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih.
Walaupun gue sendiri, kalau saya tanya, futsal ada mafianya nggak? Ya gue nggak tahu karena gue nggak bisa membuktikan apapun. Iya. Tapi kalau misalnya salah satu indikasinya adalah ada di betting online, ya. Lalu jika ada yang ya kira-kira lo nonton di stadion terus di sebelah lo, ini orang kenapa nggak fokus ke pertandingan ya cuma nelfon orang doang lah. Perlu dicurigai. Ya, coba lo mungkin dia lagi kejerat pinjol. Oke. Ya. Itu mungkin terkait dengan pertandingan Favage dan Kinantan. Tapi gue salut sama Kinantan karena. Tapi gini Don kejadian yang ketika pada saat protes dari Kinantan itu meminta video support. Nah ketika pada saat video support itu ternyata memang ini bisa dibuktikan oleh pihak dari Kinantan bahwa itu memang seharusnya penalti. Mereka bisa kok melanjutkan untuk protes memberikan surat kepada federasi, ya kan melalui komisi wasitnya atau komisi disiplin ya. Bahwa ya nggak ngerti sih kalau meminta nggak maksudnya gue nggak ngerti mau kemananya, tapi setahu gue kayak gitu tuh mental aja. Ya walaupun mental, tapi paling tidak kan misalnya ada pressure dari klub juga menyatakan tidak setuju dengan keputusan wasit, ya kan, dengan bukti memang yang bukti otentik yang bisa mereka berikan. Saya pikir itu bisa menjadi istilahnya ya, satu bahan untuk evaluasi juga. Dari pihak dari setuju gue. Misalnya pun tidak ditindak langsung wasit, paling tidak mungkin mereka akan bisa memberikan juga edukasi kepada wasit-wasit yang ada. Kejadian Cosmo sama Kancil kan itu kurang keras apa Bang Yadi sama Bang Maman ya kan? Iya. Ya kan? Gitu sampai statementnya di sosial medianya ya mention federasi segala macam. Tapi nang PR menurut gue setiap musim pasti akan ada, nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang kita yang futsal Indonesia, Liga Inggris aja juga wasitnya pakai VAR aja baik salahnya. Itu bahkan banyak yang aneh-aneh lah gitu. Tapi ya itu kita tinggalkan pertandingan tadi Kinantan menghadapi Favage, kita lanjut di mana Sadakata mampu menahan Black Steel di babak pertama dengan 0-0 tapi kalah 5-1 dengan gol Evan Somelina dan Aditya Sprimbudi 2 gol masing-masing juga Brian Eek. Oke, ini yang kejadian Evan Dimas bukan? Bukan, yang Evan Dimas yang hari pertama. Bukan hari kedua ya? Hari pertama kan hari kedua kan cuma live commentary doang. Streaming doang ya? Streaming doang. Oke. Nah, lalu pertandingan selanjutnya Kancil yang udah mulai lumayan full tim tapi masih nggak ada Felipe, itu bisa menang 7-1 asal atas Moncong Bolo, dan itu adalah menjadi penutup pekan keempat kemarin. Itu mungkin hasil pertandingan di review di Gor Tegal Selatan kemarin, dan kita udah bahas juga permasalahan-permasalahannya, jadi cukup lengkap bahkan. Kita juga menganalogikan dengan pertandingan lain. Tadi sedikit ngebahas tentang kemungkinan ada betting online yang masuk segala macam juga, hati-hati. Kita juga nggak mau pasti futsal dikotori dengan hal seperti itu, tapi memang untuk menahan itu semua kita juga nggak punya power ya. Karena hal-hal kayak gitu justru harus dibuktikan. Iya. Satu harus dibuktikan, kedua biasanya power mereka lebih gede. Kalau nggak bisa dibuktikan, itu bisa menjadi bola liar dan juga bisa menjadi bisa menjadi fitnah ya. Betul. Unsur fitnah di situ. Nah, oke, mungkin sebelum kita masuk nanti membahas masalah-masalah pertanyaan yang lain, mungkin kita preview dulu untuk match di pekan ini biar lebih cepat. Kita langsung aja. Langsung aja ini jadi satu video aja. Oke, kita akan preview pertandingan yang akan berlangsung di Gor Ken Arok 16-17 Desember. Terus siaran udah nih? 4 match ya? Hari Minggu gua full match. Hari Sabtu nanti ada Labib Sadat, jadi berarti nggak ada di TV. Tapi menarik loh Don, ketika pada saat yang ada pengucapan nama-nama salah itu Don, ada juga tuh yang nge-mention tuh. Maksudnya? Iya. Jadi mah kalau kayak gini mah harusnya Coach Donsol sama Coach Venat nih yang menjadi komentatornya gitu. Lah, yang terbaik memang kita. Iya. Sudah hafal luar dalamnya sama sempak-sempak pemain, tahu katanya muset sama sempak pemain. Kita mah udah sebenarnya takutnya dibilang subjektif juga, cuman buat gua nih soal komentatornya sebelum masuk ke preview Bang ya. Satu hal sih menurut gua. Lu bicara komentator itu bukan cuma bicara lu kenal pemain. Nggak cuma bicara lu ngerti bagaimana cara bermain, tapi juga bagaimana lu mampu memanfaatkan waktu yang sangat singkat untuk menjelaskan. Lu nggak keserimpet, lu tenang, artikulasinya jelas, dipahami, terus juga nggak lebay. Jadi menurut gua banyak aspek. Lu boleh kan, gue lihat kan di kolom komen juga ada yang bilang boleh deh buka lowongan jadi di mana sih lowongan jadi komentator bla 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 segala macam. Nggak gampang bos. Mungkin dia punya kemampuan, tapi pada saat menghadapi kamera beda. Atau pada saat lo harus ngelihat catatan. Kalau gue laptop ini udah gue set nih Bang, jadi kayak gini nih Bang.
Jadi gua selalu ngambil nomor punggung sama nama pemain. Nah setelah itu gue riset satu-satu tuh pemain kira-kira apa nih yang bisa gue explore. Misalnya kayak gini nih. Nah ini gue nanya nih kayak gini gue tinggal gedein aja. Nah, satu pemain kayak gitu. Misalnya Fofong. Tuh Aslar Furhan Muhammad Irkat. Lahir di mana, tanggalnya tanggal berapa lahirnya. Ya itu kalau lo mau detail bisa. Kalau gue cukup DM pemainnya kira-kira apa nih yang dia klub yang membesarkan segala macam. Nah itu mungkin terjadi gitu. Jadi gue kayak gini kan apa? Memudahkan gue, nomor jersinya ada ya kan. Nah tapi kalau misalnya gue udah apal nih, gue tinggal begini aja nih bang, gue langsung ngoceh aja. Kan beberapa kali gue posting juga di TikTok gue sama di Instagram gue bagaimana situasi saat gue memberikan komentari play by play. Kalau dia nih gokil, nulis riset, ya, riset gue sampai kalau gue nggak mau nulis bang ya. Tulisan gue itu terlalu bagus, jadi nggak ada yang bisa baca. Sampai gue nya bingung ngebacanya. Dan gue emang udah lama nggak nulis gitu tuh. Udah apa nggak inilah, bukan tipe gue juga. Nah gue tipenya tuh ngetik. Makanya gue tuh selalu kalau bisa komentator tuh selalu bawa apa namanya modem. Jadi emang gue gadget lah, menggunakan gadget kalau gue gitu. Seorang komentator tuh juga menurut gue juga diperlukan ya. Bagaimana kepintaran, kecerdasan dari komunikasi juga dan di luar daripada apa ya yang tadi lu bilang ya. Bagaimana kita mencari data segala macam ya. Betul. Karena yang paling penting ada komunikasi di dalam kita mengeluarkan statement. Sama ini itu bang, penting itu. Peraturan juga. Jadi kita tahu peraturan. Misalnya masalah handsball, itu kenapa wasit tidak mengatakan handsball? Ya kita bisa bilang bahwa mungkin tangannya tidak aktif. Ada handsball, ada ball to hand. Itu beda. Nah itu dia. Jadi kita sebagai pelatih juga law of the game, sebagai komentator juga law of the game harus tahu segala macam. Sama kalau bisa ngasih unsur yang lebih kayak tactical, power play, bagaimana penggunaan double pivot, bagaimana bla 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 segala macam. Ya itu juga value juga dan itu biasanya bisa dipelajari kalau lo bukan pelatih. Kalau pelatih ya memang arahnya memang mereka di sana, ranahnya teknis. Dan yang paling krusial Don, kalau misalnya komentator, satu, lu jangan sampai salah-salah sebut nama pemain. Ya kan? Seperti yang kejadian kemarin. Itu. Karena apa? Kalau memang lu mungkin lupa dengan nama pemain, satu, lu bisa mengingat nomor punggung. Karena pas setiap komentator pasti ada yang namanya DSP yang diberikan, ya kan? Kalaupun tidak bisa menyebut nama, nomor punggung juga bisa lupa itu siapa namanya. Lu nggak usah sebut nama orangnya. Misalnya timnya aja, sebut pemain dari si ini, pemain misalnya. Nama tim juga jangan salah, jangan Black Seal jadi BTS gitu kan ya. Ya seperti itu. Nah terus satu hal lagi menurut gua nih yang paling penting adalah bagaimana lu bisa yaitu menyampaikan satu penyampaian yang mungkin lebih gampang orang mencerna Don. Itu mungkin jangan bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Jangan terlalu hiperbol menurut gua ya. Sama satu lagi bang. Kalau misalnya kan biasanya yang studio kan ada host tuh. Nah jangan ngambil tugas host. Karena tugas host itu memandu jalannya pertandingan. Lu cuma memberikan komentar pada saat misalnya terjadi gol. Bagaimana Bung Penart gitu kan. Misalnya gue nih. Ya Evan Somalina luar biasa. Black Steel unggul sementara dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Penart? Baru ngomong. Kayak gitu jangan lu ambil juga. Karena kalau lu ambil juga hostnya juga kesel. Takutnya ntar honornya diambil lu. Ya tapi ini kita bukan bermaksud menggurui ya. Kita bukan bermaksud menggurui, tapi memberikan pandangan. Kita nih apa yang sudah kita lakukan. Gue dari tahun 2015 megang futsal. Dari Ainus Bang V dari tahun 2000 berapa Bang di ISL. Saya udah lebih lama lagi zaman Antv ya. Antv ya tahun berapa tuh? 2005. 2003 saya sudah. 2003 kan artinya udah 20 tahun. Ya kan? Udah pengalaman dan puncak saya pada saat Piala Dunia Don itu menjadi satu kehormatan juga tuh. Partai finalnya tuh puncaknya tuh komentatornya pas final tuh gua tuh. Jadi ada mana Jerman. Yang Jerman lawan Prancis ya kalau nggak salah ya. Yang menang yang juara siapa? Prancis. Siapa ya? Yang pokoknya itu secara langsungnya di Antv sama TV One. Yang juara siapa? Prancis. Juara kayaknya Prancis deh. Nah itu komentatornya itu saya sama Bung Tommy Welly. Toel. 2 komentatornya. Nah terus hostnya tuh ada 2 juga, Coki Sitohang sama Franda. Oh, Franda cewek. Nah, jadi itu di partai puncak kita berempat tuh yang memandu. Jadi itu salah satu kehormatan juga sih ya. Itu achievement lah luar biasa lah. Karena biasanya kan untuk di puncak dari satu turnamen itu memimpin di partai final pasti kan ada evaluasi ya. Betul. Dan juga karena permintaan dari sponsor Don. Iya. Gitu Don. Biasanya segitu. Oke, kita ke preview dulu. Ya, kita preview. Nanti baru kita lanjut masalah yang itu salah-salah sebut nama. Bukannya tadi udah? Kurang lah.
kurang sedikit lah. Langsungin aja nggak apa-apa. Langsungin aja sebelum kita pikir. Nah iya, terus satu hal lagi, mungkin pembelajaran seperti misalnya netizen ngomong di mana, termasuk tele juga ya. Siapa tuh orangnya tag gitu ya. Nah, kayak gitu yang mungkin komentar. Ya buat gue pribadi mungkin orang yang dimaksud ini juga jangan langsung down dan juga turun semangat ya kan, justru malah itu Dan jangan baper. itu yang paling penting, jangan baper, itu pembelajaran ya. Jadi artinya kalau lu mendengar apa dikatakan netizen ya lu nggak bakal pernah bisa belajar ya kan. Lu pernah salah ngomong nggak? Wajar yang namanya pernah kan? Tapi ketika pada saat kita salah ngomong kita harus mengkoreksi langsung. Betul. Yang saya maksud adalah misalnya Evan Somelina seperti gitu. Nah takutnya mungkin sudah salah sebut nama, dilanjutin terus. Seperti yang dari kata lu nih, penyebutan nama klubnya. BTS sampai berapa? 8 kali lu bilang. 8 kali katanya. Nah, 8 kali itu kan menurut gua kan sudah apa ya? Sudah keterlaluan gitu loh. Harusnya kan ketika pada saat dia menyebut BTS sementara yang main adalah Black Steel, BS, ya kan beda T doang. Ya. Tapi juga jarang orang bilang Black Steel itu BS sih. Iya, masih kalau Bintang Timur Surabaya BTS. Karena kalau Black Steel kan mudah disebut Black Steel. Cuman dua Black Steel dua kalimat. Kan. Kalau Bintang Timur Surabaya Bintang Timur Surabaya 7. Jadi lebih panjang ya penyebutannya. Jadi menurut gue ya itu. Makanya jadi komentator nggak gampang. Jadi buat teman-teman juga netizen juga boleh mengkoreksi ya, boleh mengkritisi tapi nggak usah berlebihan ya kan, karena setiap orang juga punya kesempatan untuk mendapatkan rezeki di sana Don. Ya kan? Mudah-mudahan ya komentator yang dimaksud ya bisa belajar. Belajar itu, harus belajar itu aja. Lo harus banyak ngulik-ngulik data deh. Update aja sih. Update data. Riset itu yang paling penting. Oke. Sip. Preview pertandingan pekan keempat ternyata. Loh kok kan pekan 5 harusnya. Kan Tegal 2, 1-2, 3 kan sempat ke mana? Surabaya. Terus 4, iya harusnya 5 nih. Pekan kelima, Gorken Arok Malang, Sabtu 16 Desember. Bintang Timur Surabaya menghadapi Pendekar United. Lo? Pendekar lawan? Bintang. Saya masih Bintang Timur lah, 5545. Tapi ini menarik, nih gue pengen lihat apakah Pendekar mampu berhasil seri lagi atau enggak kan. Tapi gue masih BTS lah. Unggul Fafage, nah ini seru. Unggul Fafage lagi bagus, 6 poin kemarin. Unggul FC Malang kemarin libur. Saya 50-50. Gue 55-45 karena main di Malang. Oh berarti unggul ya? Iya. Gue 50-50. Giga, Black Steel. Black Steel 60-40. Ya, Black Steel. Ya. 40-60 berarti. Halus Moncong Bulo, 50-50 gua. Halus Moncong Bulo. Saya Moncong Bulo. 55-45. Oke. Ewako. Hari kedua. Giga, Fafage Banua. Giga, Fafage Banua. Iya, Fafage. 55-45. BTS Moncong Bulo. BTS 60-40. BTS 55-45. Ini Moncong Bulo bisa lawan ya. Lawan karena mereka the giant killer ya. Bisa dibilang giant killer ya. Motivasi tinggi. Halus Black Steel. Black Steel. 55-45. 60-40. Unggul Pendekar. Unggul gua. Unggul Pendekar. Gua Pendekar 55-45. Gua unggul 55-45. Kita ada beberapa yang berbeda tapi nanti kita akan lihat berapa pertandingan yang benar Bang Fe berapa, gua berapa. Terus kalau lo semua ada pendapat lain bisa juga di kolom komentar ya. Iya. Bisa juga di kolom komentar, silakan. Setidaknya ada lah interaksi antara kita dengan para viewer kita ya, penonton gitu. Iya. Jadi kembali buat teman-teman para pecinta Lamtur. Ya. Mau bahas Sorato lagi? Ya. Mau bahas Sorato? Sorato belum nongol, kabarnya Januari nongol. Belum ada kabar-kabar juga. Persiapan untuk timnas untuk bulan apa ya? Persiapannya? Kalau ada AIMAC, Asia Indoor Game. Jadi ada yang mempertanyakan juga, coach bahas dong Sorato ya. Sementara Sorato memang udah lagi tidak ada di Indonesia ya. Nampaknya lagi pulang ke negaranya. Jadi kita tunggu aja nanti kehadirannya, mungkin karena belum ada persiapan, karena emang netizen bilang biasanya kan kalau pelatih timnas kan seperti dulu kan Asam Zade suka nonton ya setiap liga. Kensuke bahkan setiap match itu dia pasti di lapangan gitu kan. Ya kita nggak tahu juga bagaimana sistem kontraknya federasi dengan Sorato ya. Karena kalau emang dia adalah pelatih timnas tentunya udah ada jangka kontrak berlaku dan dia harus di Indonesia seharusnya. Seharusnya. Ya kan, untuk
selalu melihat perkembangan pemain. Karena banyak pemain-pemain yang menurut gue Andres Budi dari Unggul FC sama Yogi Saputra sama Aji Satria Pratama. Iya, bisa itu menurut gue bisa dicoba tuh ke timnas. Ke tim nasional. Sama Irfan gue pikir juga oke. Irfan Maulana juga bisa. Jadi ada beberapa nama-nama yang di luar yang sebelumnya Kaspari juga Romi Humandri kemarin di bawah doang nggak dipakai, ya itu juga tetap sudah masuk lah. Iya, tetap masuk radar lah harusnya. Iya. Ya semoga lah. Seperti gitu. Pak Soerato segera balik lagi ke Indonesia untuk melihat secara langsung, karena tentunya sayang kalau misalnya pertandingan udah berjalan, bahkan seru banget pertandingan, walaupun banyak drama-drama ya nggak ditonton atau nggak dilihat ya sayang ya. Iya. Seperti itu. Untuk para netizen juga, tolong memberikan komentar-komentar yang positif ya. Artinya komentar-komentar yang juga membangun ya. Jangan justru malah menjatuhkan person per person. Jadi menurut kita juga mudah-mudahan Lam Tour ini bisa berkembang dengan komentar-komentar yang baik gitu loh. Betul. Ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga. Bukan cuma kali kita juga belajar. Semoga apa yang kita berikan ini, Lam Tour ini bisa menjadikan satu sarana positif. Betul. Untuk kemajuan futsal di tanah air kita. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fenerta Barat. Dan jangan lupa juga follow juga Instagramnya Coach Donzo. Sama-sama follow juga Instagramnya Coach Fenerta Barat juga. Gue Doni Zola. Dan gue Fen, habis Fenerta Barat. Bam!